Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 15 Juni tahun 2022. Satu harapan saya, saudara semua dalam keadaan sehat, dipenuhi sukacita, damai sejahtera dari Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan bahwa Engkau karuniakan kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalani segala tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Itu semuanya kami percaya karena anugerah semata daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa malam ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan, jamahan Tuhan untuk menyingkapkan firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama-sama pada malam ini. Sehingga firman itu boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan malam hari ini saya pilih dari kitab Mazmur 121, Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, Tuhanlah penolongku satu-satunya. Tuhanlah penolongku satu-satunya. Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini adalah syair yang sering dinyanyikan oleh umat Israel ketika melakukan perjalanan pulang dari tempat perantauan ke Yerusalem menuju ke rumah Tuhan. Jalan yang mereka tempuh itu tidaklah mudah. Mereka harus melewati gunung-gunung dan daerah-daerah yang berbahaya. Di perjalanan, pencuri, perampok selalu mengancam. Orang-orang jahat mungkin saja menghadang mereka. Itulah sebabnya pemazmur berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Situasi di ayat 1 adalah situasi yang mematikan. Mungkin kita pernah mendengar dan mengalami situasi yang mematikan dan berkata, dari mana akan datang pertolongan bagiku? Misalnya saja, ketika seseorang divonis dokter menderita tumor ganas, lalu ia berkata, matilah aku, siapa yang bisa menolongku? Atau ketika seseorang mengalami kecelakaan di suatu tempat terpencil dan situasinya gawat.
siapa yang bisa tolong aku? Atau ketika seseorang tidak bisa lagi membayar cicilannya dan harus merelakan rumahnya disita, dari siapa saya dapat pertolongan? Itulah situasi yang mematikan di zaman sekarang. Dan jawaban pergumulan tersebut ada pada ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Kelihatannya sangat mudah membaca bagian Mazmur ini. Saat situasi mematikan mengancam, Tuhan datang memberi pertolongan. Namun tidak demikian. Masalahnya adalah, apakah kita benar-benar yakin hanya Tuhanlah penolong kita? Banyak orang Kristen ketika menghadapi situasi mematikan lebih suka mencari pertolongan di luar Tuhan atau mengandalkan kehebatan, kekayaan, relasinya dan sebagainya. Misalnya, saat ditimpa sakit parah, mereka lebih percaya dan memilih pergi ke dukun atau orang pintar. Mungkin temannya datang meyakinkan dan menawarkan seorang dukun yang pintar mengobati. Tinggal minum air yang diberikan dukun itu dan ia akan sembuh. Orang-orang seperti ini tidak mencari Tuhan. Mereka tidak percaya akan pertolongan Tuhan Yesus. Saat situasi mematikan, apapun dilakukan, yang penting mendapat pertolongan. Saudara-saudaraku, ketika engkau berada dalam situasi yang mematikan, maka katakanlah dengan penuh keyakinan di dalam hati, seperti pemazmur yang secara sederhana mengatakan, "Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan Yesuslah penolongku satu-satunya." Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh meyakini Tuhan bahwa di dalam kami menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah, dan kadang kami terjebak dalam situasi-situasi yang mematikan. Kadang kami merasa bahwa kami tidak punya siapa-siapa yang dapat menolong kami. Kami merasa mendapatkan jalan buntu untuk setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Tetapi kami sungguh bersyukur bahwa melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kami boleh dikuatkan untuk terus percaya bahwa hanya dari Tuhanlah pertolongan itu akan datang. Hanya di dalam Tuhanlah Ia akan menolong dan memberikan kelepasan dari setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Ajar kami Tuhan, tuntun hidup kami, agar dari hari ke hari kami semakin mempercayakan, menggantungkan diri kami kepada Tuhan semata. Dan dengan iman boleh mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada pertolongan. Bapa kami dalam sorga, malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat pada malam hari ini dengan nyenyak, dengan baik. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan kembali atas perkenanan Tuhan, dianugerahkan tubuh yang sehat kuat untuk kembali
boleh menjalankan aktivitas, mengerjakan segala tugas tanggung jawab yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan melalui cara Tuhan sendiri. Kiranya setiap upaya pengobatan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana penyembuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang punya pergumulan dan masalah dalam hidupnya. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka topangan, Tuhan berikan mereka penghiburan, pengharapan untuk terus percaya dan meyakini bahwa Kristus Yesus adalah penolong satu-satunya dalam hidup mereka. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selamat.